Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, Bapak Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, Bapak Kiai Haji Abdul Mu'min Ahmad, dan Bapak Kiai Haji Idris Sofawi, segenap jajaran para ustadz, ustadzah Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, serta pengurus putra maupun putri Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Tak lupa segenap wali santri baru Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad serta santriwan santriwati yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Poskestren Pos Kesehatan Pesantren Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad, saya Dr. Triwigati akan mengisi tentang persiapan kepulangan atau kembalinya santri-santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Terima kasih kepada segenap jajaran pengurus yang telah memberikan fasilitas kepada kami selaku Poskestren Al-Mu'ayyad untuk menghadapi kedatangan santri-santri Al-Mu'ayyad yang akan datang dalam beberapa tahap ini. Santriwan santriwati yang saya sayangi, kalian mesti kepengen segera untuk kembali hadir dalam pondok pesantren yang biasanya setiap tahun ajaran baru bulan Juli ada namanya masa orientasi siswa yang sekarang istilahnya MPLS. Pada kesempatan kali ini, karena dengan kondisi pandemi COVID-19, kalian belum bisa untuk datang ke pondok pesantren. Untuk itu, mungkin untuk persiapan-persiapan yang akan kalian persiapkan nanti sebelum datang, akan kami uraikan satu persatu untuk kesiapannya itu. Yang pertama, sebelum kalian datang ke pondok, nanti ada protokol kesehatan yang harus kalian taati yang terkait dengan kondisi saat ini, yaitu kalian harus melakukan karantina selama 14 hari di rumah. Selama karantina, kalian tidak boleh melakukan interaksi dengan masyarakat secara bebas. Dalam arti benar-benar dijaga kesehatannya di rumah, tidak dolan atau tidak berkunjung jika memang tidak penting sekali. Itu selama 14 hari. Selama 14 hari juga tolong dijaga kesehatannya dengan membiasakan selalu memakai masker setiap akan keluar dari rumah ataupun jika ada suatu aktivitas yang memang diperlukan sekali harus memakai masker. Kedua, biasakan sejak sekarang untuk selalu cuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Setiap sebelum atau sesudah mulai aktivitas, hendaknya selalu melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, hindari kerumunan, berkumpul-kumpul baik itu dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dalam arti selama ini sering mungkin melakukan aktivitas dengan berkumpul-kumpul, jaga jarak. Jadi memang physical distancing selalu diterapkan mulai sekarang. Itu yang kalian siapkan sebelum kalian semua untuk balik ke pondok ini. Jadi ada 3, saya ulangi lagi, selalu pakai masker. Kedua, jaga kesehatan dengan cara cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Yang ketiga, melakukan physical distancing. Itu. Setelah melakukan karantina 14 hari, nanti
kalian juga harus memenuhi persyaratan lain yang terkait dengan barang yang harus dibawa. Karena barang ini bersifatnya memang pribadi, mulai disiapkan mulai sekarang. Itu termasuk handuk, ya, peralatan mandi, kemudian peralatan makan, piring dan sendok, tempat minum, itu tidak boleh nanti berbarengan dengan temannya. Saya anjurkan untuk membawa tempat minum atau wadah mimik, ya istilahnya, atau tumbler, disiapkan mulai sekarang, nanti di pondok itu bisa dipergunakan. Terus barang bawaan-bawaan yang dipersyaratkan nanti di item-item dari barang tersebut harus tidak melebihi kapasitas jumlahnya, karena nanti kalian di pondok dengan kondisi lempatnya atau almarinya terbatas, jadi nanti diharapkan barang itu cukup untuk memuat barang bawaan. Setelah nanti di pondok, kalian akan diperiksa, yaitu protokolnya. Satu, diperiksa barang bawaan apakah sesuai atau tidak. Kalau barang bawaannya ada yang kelebihan atau jumlahnya berlebihan, akan dikembalikan. Terus akan dilakukan pemeriksaan suhu. Jika suhu tubuh kalian melebihi dari 37,5, akan dikembalikan juga. Diharapkan dijaga di rumah agar suhunya tidak demam atau tidak panas. Kalau belum siap, masih ada gejala batuk pilek, badan tidak enak, meriang, atau suhu yang tinggi, tolong dipending dulu keberangkatannya ke pondok. Disiapkan dulu sampai sehat. Jadi kembali ke pondok dalam kondisi sudah sehat walafiat. Itu. Setelah melalui protokol kesehatan sampai di pondok, kalian nanti akan dilakukan karantina lagi. Karantina lagi di pondok selama 14 hari, diawasi dalam pengawasan wali kamar dan pengurus. Yang ini yang perlu diperhatikan juga, nanti tolong barang bawaan yang berupa vitamin-vitamin maupun obat-obatan yang ada di rumah yang selama ini dipakai atau dikonsumsi, mohon untuk dibawa. Terus yang terkait dengan vitamin, boleh kita nanti membawa vitamin C ataupun membawa kurma atau madu sebagai imunitas kalian selama di pondok. Sebelum kembali ke pondok, jangan lupa cek kesehatan dengan dibutuhkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit ataupun dokter praktek swasta. Itu berkas-berkas harus dibawa, dimasukkan ke dalam map kuning. Nanti sampai di pondok akan dicek kembali oleh pengurus yang bagian pengecekan. Itu salah satu protokol yang harus kalian taati sebelum dan sampai di pondok. Selama di pondok, nanti untuk kesehatan tetap dijaga, imunitas tetap dijaga. Biasakan nanti kalau memang itu diperlukan, makan makanan yang harus sehat seimbang gizinya. Kalau memang jajan, juga disarankan jajanan yang sehat. Tidak diperkenankan untuk jajan di luar atau area komplek dari Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Jadi nanti kalau memang dari rumah orang tua membekali mungkin makanan ataupun lauk, itu diperbolehkan. Jadi mohon nanti diperhatikan kalau sebisa mungkin anak-anak tidak jajan di tempat-tempat yang dilarang oleh pondok, yang tidak memenuhi persyarat kesehatan. Itu. Selama di pondok nanti kalian tetap menjaga kesehatan yang bersifat pribadi. Jadi tidak boleh nanti seperti gantian handuknya, kemudian gantian sikat giginya, gantian sabunnya, karena nanti bisa menimbulkan penularan di penyakit kulit atau penyakit lainnya. Termasuk nanti wajib semua santri setiap kegiatan harus memakai masker. Nah, sebelum balik ke pondok tolong disiapkan masker kain yang bisa dicuci sebanyak minimal 10 masker. Itu yang harus disiapkan. Jadi nanti setiap kegiatan baik itu mengaji maupun sekolah
wajib untuk memakai masker. Sopo nek sik. Wis ya. Jika kalian sakit, nanti di pondok ada fasilitas. Di sini kebetulan ada 2 dokter, saya sendiri, Dokter Triwigati, yang akan menangani kalian selama ada keluhan, sakit, atau sekedar untuk konsultasi masalah kesehatan. Yang kedua, Dokter Astuti, beliau dokter pondok yang sudah mengabdi untuk kesehatan santri. Ya, nanti Dokter Astuti seminggu 3 kali akan melayani kalian jika memang ada yang memerlukan. Saya bersama pengurus siap melayani konsultasi untuk kesehatan santri. Alur untuk pemeriksaan, nanti jika ada di antara kalian yang sakit, bisa langsung lapor ke wali kamar atau pengurus bagian kesehatan. Nanti sudah ada tiap kamar, ada wali kamarnya, dan 1 blok per kamar itu ada seksi kesehatan. Nanti akan diperiksakan ke poskestren dan akan mendapatkan obat sesuai dengan penyakitnya. Ini yang perlu diketahui bahwa kita menyediakan obat sederhana terbatas untuk kondisi santri yang sakit. Jika memang nanti untuk diperlukan rujukan, kalian harus dirujuk ke dokter spesialis karena pondok tidak bisa menangani, kita akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Itu yang selama ini sudah berjalan. Kalau memang itu diperlukan suatu pemeriksaan penunjang, laborat atau fotoronsen, kita akan juga melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan alur pemeriksaan dari pondok. Kita sudah bekerja sama dengan puskesmas, yaitu Puskesmas Purwosari, dan laboratorium yang ada di Solo dan rumah sakit terdekat dengan pondok. Alur-alur ini akan kita sampaikan kepada wali santri jika memang putra-putri panjenengan semua memerlukan rujukan dengan persetujuan. Diharapkan kalau memang santri-santri yang ada di rumah itu mempunyai BPJS Kesehatan, mohon untuk bisa dibawa. Minimal fotokopi BPJS-nya itu dibawa. Jika memang itu nanti diperlukan dalam kondisi kegawatan, kita bisa memakai BPJS Kesehatan tersebut. Kalau terkait dengan rujukan ke spesialis, kita akan melakukan sesuai dengan persetujuan orang tua maupun persetujuan dari santri. Kalau memang dari pondok tidak bisa melakukan itu, harus direferal, kita juga akan memberitahu ke wali santri. Itu untuk alur pemeriksaan dari pondok atau poskestren ke jenjang yang lebih tinggi. Masa pandemi ini, mau tidak mau kita kembali ke tatanan baru atau istilahnya new normal. Untuk santriwan santriwati, tatanan baru ini atau kehidupan new normal akan tetap berlangsung. Karena kita harus produktif, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Untuk memutus rantai penularan COVID-19 di pondok pesantren, tatanan atau protokol kesehatan yang perlu atau wajib santri ketahui pertama, 1. Santri harus menjaga kesehatan, imunitas, daya tahan tubuhnya. Yang kedua, menjaga kebersihan, baik ini kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan kamarnya secara bergiliran sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, selalu memakai masker, jadi kemana-mana tetap masker dipakai. Yang keempat, menjaga jarak, jadi tidak dalam kerumunan, ya, menjaga jarak 1-2 meter, itu tolong tetap untuk dijaga. Yang keempat, selalu cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Kita sudah menyediakan tiap lantai, baik laki maupun perempuan, itu keran atau tempat cuci dengan air.
Itu pun fasilitas yang ada di sekolah, baik SMP, SMA maupun madrasah aliyah sudah kami sediakan. Kelima, jangan lupa kalau memang terpaksa ya pakai hand strap, tapi sebisa mungkin jangan sesering mungkin. Kalau sudah melakukan cuci dengan tangan dengan hand strap atau dengan alkohol 5 kali, harus dengan air mengalir dan sabun. Itu kebiasaan-kebiasaan yang nanti tolong kalian semua lakukan selama di pondok. Jangan lupa jajannya tidak pada sembarang tempat jajan. Kita membatasi gerak untuk jajan santri karena kita juga sudah berusaha untuk menyediakan makanan-makanan yang ada di kantin di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Ya, ini salah satu nanti kehidupan tata new normal yang ada di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Itu. Yang kebiasaan dulu santri itu selalu bersalaman dengan guru maupun pengasuh, mungkin salamannya dengan cara isyarat, ya, dengan cara isyarat seperti ini. Kemudian kebiasaan lain yang mungkin selama ini banyak dilakukan yaitu makan dengan kembulan, dengan nampan secara bersamaan, kita tidak memperbolehkan. Kita harus nanti santri harus kalau makan dengan piring sendiri, ya, gelasnya tidak boleh bergantian, bajunya juga tidak boleh bergantian. Tolong ini untuk diperhatikan, ya. Untuk pemakaian masker tidak boleh bergantian juga. Masker dipakai sehari cuma sekali, setelah itu hari berikutnya berganti. Mohon nanti untuk dibawakan maskernya kalau bisa 10-20 buah. Karena sesering mungkin masker itu dipakai otomatis kotor itu. Termasuk etika-etika yang lain yang perlu diperhatikan. Kalau memang sedang batuk pilek, tolong tidak bersin atau batuk tidak memakai dengan istilah etika batuk. Etika batuk sudah kita sampaikan ke santri-santri yang ada di pondok dengan cara seperti ini, ya. Dengan cara seperti ini. Ya, itu jangan dengan cara segini, ya. Itu keliru. Jadi etika batuk tetap dilakukan, kemudian tidak bergerombol, kemudian apalagi etika batuk selama batuk kalau memang tidak bisa untuk aktivitas sekolah atau mengaji, ya memang harus istirahat. Ya, harus istirahat. Nanti kita sudah menyediakan ruang istirahat atau isolasi atau karantina khusus anak-anak yang sakit. Kalian setelah sampai di pondok akan dilakukan karantina selama 14 hari. Selama 14 hari tetap kita melakukan prosedur protokol kesehatan dengan cara cek suhu dengan termogan selama 14 hari tiap pagi. Jadi nanti ada petugasnya dari bagian seksi kesehatan akan melakukan cek suhu. Tujuannya apa? Nanti akan mengetahui siapa saja yang selama karantina itu yang panas, kemudian ada keluhan batuk pilek atau keluhan yang lain. Itu yang perlu kalian terapkan. Kedua, tetap memakai masker. Jadi selama karantina walaupun sudah masuk pondok, nanti dalam satu ruangan itu setiap kegiatan atau berbicara diharapkan untuk tetap memakai masker. Jangan lupa untuk melakukan physical distancing. Jadi jaga jarak antara teman satu dengan teman yang lainnya sekitar 1-2 meter. Selama masa karantina, kalian tetap melakukan kegiatan yang ada di pondok. Mengaji, kemudian sekolah dengan daring, atau kegiatan lain yang terkait dengan program-program yang ada di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Setelah menjalani masa karantina 14 hari, kalian akan dipindahkan ke kamar yang sudah disediakan sesuai dengan prioritas atau kelasnya masing-masing. Nanti akan dibagi oleh wali kamarnya sendiri-sendiri, termasuk nanti pembagian peralatan yang ada di kamar, seperti kasur maupun almari itu sudah dibagi sesuai dengan nama kelompoknya masing-masing.
selama masa karantina pindah ke ruangan, ke kamar yang akan dipakai, kami mohon untuk tetap tidurnya memakai kasur. Jadi nanti kasur diharapkan tidak gantian. Jadi yang selama ini dipakai, kasurnya itu ya tidak dipakai oleh temannya yang lain. Sebisa mungkin kasur dijaga, dirawat setiap seminggu sekali untuk dilakukan penjemuran. Nah, ini yang selama ini sering terlupakan ya untuk anak-anak santri. Jadi penjemuran kasur tetap dilakukan tiap seminggu sekali. Demikian mungkin ini sekilas gambaran tentang protokol kesehatan yang terkait dengan santri baru yang akan kembali ke Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Nanti sampai di pondok akan dilakukan sosialisasi ulang terkait dengan protokol kesehatan ini. Diharapkan semua santri yang balik atau masuk ke Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad dalam kondisi sehat walafiat, siap untuk mematuhi segala protokol kesehatan new normal yang ada di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.